Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Kepala SDN 1 Taman Rejo, Bapak Khairul Mahmud SPD SD, yang kami hormati calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Blora, Ibu Nina Nurul Faizah SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Taman Rejo. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini Senin 30 Januari 2023 dapat kita ikuti bersama acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan ucapan sholawat yang kita lantunkan. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya beliau di hari kiamat nanti. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankanlah saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan berjalan pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Kepala SDN 1 Taman Rejo sekaligus membuka acara diseminasi budaya positif sekolah. Yang keempat, pemaparan materi oleh calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Blora. Yang kelima adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan hari ini agar diberi kemudahan dan kelancaran, marilah kita buka acara hari ini dan dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku
acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SDN 1 Taman Rejo, yaitu Bapak Khairul Manur SPDSD. Waktu terbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada yang saya hormati dan sekaligus saya banggakan, Bapak Ibu hadirin semuanya, dan tidak lupa saya ucapkan selamat bagi Ibu yang selaku CDP Angkatan 7 yang hari ini melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Marilah pertama-tama kita senantiasa menjadikan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan keadaan berbahagia, dan mudah-mudahan berimbas kepada anak didik kita dan juga kepada keluarga kita semuanya. Tidak lupa sholawat serta salam kita aturkan kehadiran junjungan kita dan bisa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaat yang yaumul kiamah nanti. Amin. Allahumma amin. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan acara ini, yaitu acara diseminasi budaya positif sekolah. Yang pertama, saya berbahagia sekaligus bangga atas terlaksananya acara ini, dan sekaligus saya berbangga kepada Budia, guru kelas 5 di SDN 1 Taman Rejo yang telah mengikuti seleksi CGP Angkatan 7 dan diterima, tetapi di sini dengan belum bisa dikatakan lulus sebagai guru penggerak. Di sini panjenengan baru calon, artinya masih banyak kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan. Terus pesan saya bahwa untuk lolos di guru penggerak itu terutama adalah absensi, baik absensi secara daring maupun luring. Dari semua kegiatan tersebut ada sekitar 38 kegiatan, dan minimal Budia harus mengikuti 34 kegiatan. Walaupun nilai Budia nanti sangat baik, tetapi kurang memenuhi, artinya tidak dapat mengikuti kegiatan minimal 34, maka tidak dinyatakan lulus. Maka dari itu saya berpesan, jaga kesehatan, karena kegiatan ini memakan waktu dan pikiran. Kegiatan ini secara resmi itu dilakukan selama 6 bulan. 6 bulan jam kerja. Maka dari itu butuh waktu, butuh fisik yang ekstra, apalagi tugas-tugasnya tidak mudah, sangat berat sekali. Akan tetapi hal itu tidak mengendorkan bagi Bapak Ibu guru semua yang belum mengikuti kegiatan di CGP. Dan alhamdulillah kemarin di angkatan 9 Bapak Ibu semuanya sudah mengikuti seleksi awal. Dan harapan saya semuanya nanti dapat diterima sebagai calon guru penggerak. Ya, semuanya. Walaupun saya sangat senang sekali ketika panjenengan semua lolos. Ya, ketika panjenengan semua lolos. Artinya apa? Artinya
budaya-budaya yang ada atau kegiatan-kegiatan yang ada di kegiatan guru penggerak itu bisa ditularkan di sekolah kita, terutama untuk anak didik kita. Terus untuk menjadikan motivasi, karena di sini angkatan 7 sudah ada yaitu dunia. Saya yakin nanti di angkatan 9 jika panjenengan kalau semuanya nanti bisa ngangsu kawruh ke dunia. Oke, saya juga berpesan kepada Bu Lia, jangan klik-klik ketika panjenengan punya ilmu. Berikan teman, walaupun orang jalur itu aku ini enggak. Nah, di sini tugas panjenengan untuk menerapkan ilmu-ilmu yang ada di guru penggerak. Benar ya? Saya ingin panjenengan menjadi lebih hebat lagi walaupun sudah hebat, dan nantinya dapat ditularkan di guru-guru yang lain. Terus pesan terakhir, kegiatan ini saya mengharapkan seminimal mungkin untuk mengganggu kegiatan dari proses KBR. Artinya apa? Artinya kegiatan ini jika bisa dilakukan di luar KBR, silakan dilakukan. Mohon maaf karena tadi terjangkau jam 11 ya, jam 11 karena nanti saya setelahnya ada acara ke dinas, maka saya minta untuk dilanjutkan jam 10. Dan saya berharap dari Bapak Ibu guru semuanya dapat mendukung kegiatan yang dilakukan beliau selama mengikuti kegiatan dalam guru penggerak. Dan nantinya seandainya panjenengan juga diterima, kita semua siap berkolaborasi. Dan terakhir, terima kasih saya ucapkan kepada panjenengan semuanya karena bisa mensukseskan acara ini, dan mudah-mudahan nantinya dia dapat lolos sebagai guru penggerak yang nantinya akan menjadi pemimpin masa depan. Dengan demikian, atas izin Bapak Ibu semuanya, maka acara diseminasi budaya positif di sekolah SDN 1 Tamanjot saya nyatakan dibuka. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Guru SD atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah acara ini, yaitu pemaparan materi oleh calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Blora, Ibu Ria Purnofatia SD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 1 Taman Rejo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Taman Rejo. Sebelum saya mulai diseminasi hari ini, sebenarnya mohon maaf, ini saya mau memperkenalkan dulu. Yang pertama adalah Bapak Kaswaji. Beliau adalah fasilitator saya. Beliau ini adalah seorang pengawas di Pati. Kemudian yang satunya Ibu Wati Nisi. Beliau adalah pengajar praktik saya. Beliau adalah seorang guru matematika di SMA Negeri 1 Kunjungan Blora. Beliau-beliau ini yang akan mendampingi saya selama belajar di program guru penggerak selama 6 bulan nanti. Untuk sebelumnya Bapak Ibu guru, di sini saya tidak ingin memberi panjenengan semua. Saya di sini hanya ingin membagikan pemahaman dan pengalaman saya dalam menerapkan modul 1.4, yakni budaya positif. Oh ya Bapak Ibu, kalau mendengar kata budaya positif, kira-kira yang ada di benak Bapak Ibu
Apa ya budaya positif itu? Menurut penjenengan apa? Budaya positif. Monggo Bapak Ibu. Pembiasaan, monggo beratnya. Yang positif itu mungkin kebiasaan yang dilakukan di sekolah. Ya bisa. Pembiasaan atau kebiasaan yang baik yang ada di sekolah. Ada yang mungkin pendapat lain? Monggo, Bapak Ibu. Saya Bu. Pak Pandu monggo nggih. Oke, terima kasih. Menurut saya pengertian budaya positif itu adalah segala sesuatu tindakan atau perbuatan baik itu di lingkungan masyarakat atau di sekolah yang dilakukan untuk kegiatan atau kebiasaan yang sifatnya positif, diantaranya adalah menerapkan segala sesuatu yang tidak menyimpang. Demikian kira-kira. Terima kasih. Ya, seperti Pak Pandu juga bisa. Mau tepuk tangannya untuk gerakan dari Pak Pandu. Ya, kalau di sini bisa diperhatikan Bapak Ibu, untuk budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai kebaikan yang berpihak pada murid. Di sini yang ditekankan adalah berpihak pada murid. Jadi kita harus memperhatikan kebutuhan murid kita seperti apa. Jangan hanya memperhatikan kepentingan atau kebutuhan gurunya saja. Kemudian memberikan pemahaman akan disiplin positif bagi murid sangat diperlukan karena sebagai pamong atau sebagai guru kita berkewajiban menuntun dan memfasilitasi sesuai kebutuhan dan kodrat murid dalam mencapai nilai kebajikan yang sudah disepakati, yaitu profil pelajar Pancasila. Ya Bapak Ibu semua, nanti dalam pembahasan modul ini ada 7 konsep inti yang akan dibahas. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, selanjutnya motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, selanjutnya ada posisi kontrol restitusi, selanjutnya ada keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pembahasan pertama, ada beberapa pertanyaan. Nanti Bapak Ibu setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang setuju mau angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, setuju semua. Ya memang betul ya Bapak Ibu. Kalau hukuman itu bisa mendisiplinkan anak, tapi sebenarnya itu hanya akan berjalan dalam jangka pendek. Kalau jangka panjang, hukuman itu tidak efektif untuk mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca ataupun membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak ini? Setuju ya Bapak Ibu, semuanya setuju? Monggo setuju katanya? Ya. Berarti dengan hukuman seperti itu yang positif bisa meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalnya anak diberi hadiah, diberi jempol, ya hebat, kamu belajar itu. Setuju semua Bapak Ibu? Ya. Dari ketiga pertanyaan ini sebenarnya memang bisa Bapak Ibu, tapi hanya dalam jangka pendek saja. Kalau dalam jangka waktu panjang, hal itu tidak efektif lagi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melaksanakannya dengan murid-murid
Bapak Ibu semua mungkin juga sudah merasakannya seperti itu. Hanya seketika itu aja muridnya akan merasa disiplin. Lama-lama mereka akan merasa jenuh dan merasa apa kira-kira Bapak Ibu? Bosan, atau kadang kalau tipe anak yang seperti yang apa ya, yang tidak disiplin itu kan merasa kayak pemaksaan kalau seperti itu dihukum itu hanya berjalan saat itu saja. Ya kita masuk ke konsep inti pertama Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Ya Bapak Ibu monggo silakan berpasangan berdua. Nanti yang nggak berpasangan, ibu dengan ibu, bapak dengan bapak, dengan ibu, betul. Monggo. Nanti setelah berpasangan, ada yang menjadi A, ada yang menjadi B. Monggo. Bapak dengan bapak, ibu dengan ibu. Yang menjadi A sudah ditentukan A dan B? Sudah? Yang A mengepal tangannya. Yang A itu sinten? Yang A. Berarti karena A, Bu Nina berarti B. Bu Siti? A, Bu Nina B. Pak Wahyu A berarti Pak Amin B. Nah seperti itu. Minta tolong yang A nanti kan mengepalkan tangan, sedangkan yang B harus mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta membuka kepala tersebut. Nanti yang B bisa membujuk, mengancam, menghardik ataupun merayu, menyuap agar dapat membuka kepala. Monggo silakan. Hitungan kelima nanti berhasil atau tidak membuka kepala tangan ini. Monggo yang B silakan berusaha menghardik, merayu, saling. Contoh kontrol diri. Artinya misalnya panjenengan disuruh orang lain untuk melakukan apa. Tapi kalau dengan yang pegang kontrol diri itu kalau jangan membuka berarti itu berasal dari diri jenengan sendiri. Misalnya murid itu sebenarnya juga punya kontrol diri. Misalnya murid disuruh mengerjakan matematika. Terus guru kan seolah-olah yang menyuruh. Terus murid tersebut sebenarnya dia mau atau tidak mau mengerjakan tugas itu aslinya dari mereka sendiri, bukan dari guru. Itu hanya ilusi sebenarnya. Kalau panjenengan merasa murid saya suruh mengerjakan, mereka mau mengerjakan. Kan seolah-olah atau ilusinya kan guru yang mengontrol murid. Tapi sebenarnya itu murid sendiri yang mengontrol dirinya sendiri. Entah dia mau mengerjakan tugas ataupun dia tidak mau mengerjakan tugas. Jadi kalau diri pada kita sendiri seperti itu. Itu maksud dari permainan diri. Jadi nanti ada misal sikap baik atau buruk itu sebenarnya dari kita sendiri yang punya kontrol diri. Itu maksud dari ini kegiatan ini Bapak Ibu. Kemudian tadi saya membicarakan ilusi seorang guru. Nah itu termasuk salah satu paradigma teori kontrol. Nanti kita di sini akan diajak mengubah paradigma itu pola pikir, pandangan dari teori kontrol akan menjadi teori pilihan. Maaf, dari stimulus kontrol menjadi stimulus. Ini, maaf. Dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Sebenarnya pertama ini ya, ilusi guru mengontrol murid. Seperti yang
kita praktekkan tadi, misalnya murid itu diumpamakan seolah-olah kita suruh mengerjakan tugas, kita suruh mewarnai, dia itu mau atau dia itu punya dari mereka sendiri, kontrol mereka sendiri. Sebenarnya itu kalau guru mengontrol itu hanya ilusi saja. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ini juga ilusi. Kadang kan Bapak Ibu guru memberi kritik pada murid, misal nggak mau mengerjakan PR terus dikritik, ditegur. Itu sebenarnya hanya ilusi saja. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu juga ilusi. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, penjelasannya dari sini Bapak Ibu. Nanti saya bacakan. Yang pertama tadi, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, seperti saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif akan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru atau untuk berusaha. Seperti itu Bapak Ibu, untuk ilusi yang kedua. Yang ilusi ketiga, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kadang kita mengkritik murid, atau mungkin juga ini bisa diterapkan di rumah ya, bisa mengkritik putra putri panjenengan sendiri. Itu juga bisa. Ini nggak hanya pada murid saja sebenarnya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid terujung pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan teori yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kadang guru itu menyampaikannya dengan halus, misalnya kamu gini kok nggak mengerjakan, kamu di rumah ngapain saja, mungkin seperti itu penyampaian pesan negatifnya. Yang terakhir, kalau boleh mau bertanya berkaitan dengan kontrol, jadi ada kontrol untuk murid dan sebagainya. Ini kebetulan di kelas saya kelas 6 itu ketika ada suatu pembelajaran, misalnya tentang matematika atau matematika, itu banyak anak-anak yang merasa kesulitan atau susah, sehingga anak-anak itu enggan untuk belajar. Jadi kalau mereka belajar terhadap hal sifatnya susah, mereka nggak mau, ya, merasa dia jenuh atau gimana gitu. Terus saya alihkan ke pembelajaran yang lain, misalnya tema. Nah, kebetulan di pelajaran tema itu juga susah, dia juga sudah nggak minat lagi. Nah, ini anak itu untuk ilusi kontrolnya ini gimana, atau mereka ini lepas kontrol atau gimana? Berkaitan dengan itu miskonsepsi yang pernah kontrol tadi ya. Sementara itu mohon bisa untuk dijelaskan. Terima kasih. Untuk mungkin kasus yang di kelas Pak Wahyu tadi, karena murid merasa kesulitan sehingga tidak mau mengerjakan soal itu ya Pak? Tidak mau belajar. Itu mungkin dari dirinya sendiri tidak ada kontrol diri untuk mengubah sikap untuk mau belajar. Itu dari motivasi intrinsik siswa sendiri. Nah, untuk menanamkan motivasi intrinsik itu memang susah Pak, karena kan harus dari siswa sendiri. Kalau dari motivasi ekstrinsik atau kan dari Pak Wahyu, dari guru, dari lingkungan, orang tua itu Pak? Perannya itu tidak semua motivasi intrinsik.
Nah, tugas kita sebagai guru itu harus bisa menanamkan motivasi intrinsik pada siswa kita. Nah, itu memang berat karena harus dari diri sendiri. Mungkin caranya bisa membangkitkan semangat mereka dengan bercerita, nanti kalau kamu rajin belajar, cita-citamu akan tercapai. Misalnya kamu ingin jadi apa besok, ingin jadi dokter. Kalau ingin jadi dokter ya kamu harus belajar rajin. Insya Allah nanti itu akan tertanam Pak, sedikit demi sedikit. Seperti itu Pak Wahyu. Bisa diterima ya Pak? Ya, terima kasih. Selanjutnya tadi yang ilusi keempat ya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua ataupun sebagai guru merasa kayak memaksa anak kita harus seperti ini, seperti itu, harus mengerjakan ini, nanti kamu nilaimu jelek atau kamu nggak bisa naik kelas. Sebenarnya itu hanya akan membuat siswa merasa bosan dan merasa terpaksa untuk mengerjakannya. Malah itu tidak efektif sehingga akan menimbulkan suatu rasa permusuhan pada siswa terhadap guru tersebut. Seperti itu penjelasan yang ilusi yang keempat. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa kita bisa merubah paradigma kita dari stimulus respon ke teori kontrol. Kalau kita ingin mengubahnya, bagaimana caranya? Bagaimana bisa merubahnya? Jika kita ingin melakukan perubahan perlahan dan kemajuan sedikit demi sedikit, kita perlu mengubah sikap atau perilaku kita. Tetapi jika kita tidak ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah cara pandang kita terhadap dunia, terhadap manusia lain. Dan ini berikutnya, ini yang membedakan stimulus respon dengan teori kontrol atau pilihan. Nanti bisa dicocokkan dengan Bapak Ibu sendiri. Jadi sudah berada pada stimulus, masih berada pada stimulus respon atau sudah pada teori kontrol. Kalau stimulus respon ini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Tapi kalau sudah pada posisi teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus menghargai pandangan orang lain, jangan orang lain yang harus sesuai dengan pandangan kita. Kemudian stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita melihat orang lain itu atau murid itu selalu dengan hal-hal yang jelek pada mereka, gak dicap jelek muridnya. Padahal kalau nanti di teori kontrol, kita itu harus semua perilaku itu memiliki tujuan. Misalnya murid kita tidak mengerjakan PR, seharusnya jangan langsung dimarahi, harus ditanya dulu kenapa kok tidak mengerjakan PR, apakah sakit ataukah bagaimana, seperti itu. Yang ketiga, pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini yang kita kegiatan kita tadi pada kepala tangan. Kemudian kalau pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tadi dengan mau membuka kepala atau tidak, seperti itu. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau pada stimulus respon, kemudian pada teori kontrol atau pilihan itu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini sama tadi pada kegiatan yang mengepalkan tangan. Kemudian pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian kalau pada teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus yang terakhir, pada stimulus respon, model berpikir menang kalah. Misalnya pada guru misalnya berhasil memaksa anak untuk mengerjakan tugas, kan yang merasa menang kan gurunya, pada siswanya merasa kalah. Pada aslinya mereka sebenarnya tidak mau mengerjakan PR karena dia dipaksa oleh gurunya. Kemudian pada teori kontrol ini model berpikir menang-menang. Jadi
guru kalau pada teori kontrol ini guru bisa meminta siswa mengerjakan tugas, dan pada sisi siswa juga mau mengerjakan tugas dengan senang hati. Dan nanti bisa dicocokkan pada diri Bapak Ibu semua, panjenengan sudah pada posisi mana, masih di stimulus respon ataukah sudah pada teori kontrol atau pilihan. Yang belum pada teori kontrol atau pilihan, nanti bisa dirubah pola pikirnya atau pandangannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Itu yang konsep inti pertama. Sekarang kita ke konsep inti kedua, yaitu disiplin positif. Kalau tadi kita membahas budaya positif, yang pertama adalah paradigma, sekarang disiplin positif. Disiplin positif ini, ya seperti ini. Sebenarnya dari bahasa Latin disiplin itu Bapak Ibu, yaitu disiplina, artinya belajar. Kemudian pada budaya kita, budaya Indonesia, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Padahal aslinya itu disiplin artinya belajar Bapak Ibu. Kita menyerat dari bahasa Latin, tapi di Indonesia menjadi seperti ini. Bapak Ibu setuju bukan kalau di Indonesia seperti ini? Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Setuju atau betul? Disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau di sini itu rasa tidak nyaman karena seorang dipaksa. Misalnya di sini berangkat jam 7, itu kan seorang dipaksa. Kalau di Indonesia berubah menjadi seperti itu. Aslinya malah belajar, bukan dengan apa yang dihargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oke. Selanjutnya kita membahas nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan atau nilai kebaikan itu sifat positif manusia yang tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal. Universal itu menyeluruh ya Bapak Ibu, secara mendunia tanpa ada lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian Dr. William Blazer pada teori kontrol pada tahun 1984, beliau menyampaikan bahwa nilai kebajikan universal itu merupakan setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian ditambahkan oleh Diana Boston pada tahun 1998, nilai-nilai kebajikan itu yang dimiliki seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia ini kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Apa saja itu dimensi profil pelajar Pancasila? Moga Bapak Ibu mungkin yang guru kelas 1 dan kelas 4, profil pelajar Pancasila ini sudah mengajarkan ke siswanya. Ya ini mau ya pada tempat. Moga Bu Dina atau Bu Nina guru kelas 1 dan kelas 4 Di luar kelas. Oke, moga Bu Dina beriman, bertakwa, pada tanya Pancasila, kemuliaan, mandiri. Oke, moga. Biar menanggapi. Kalau saya mengajarkan di anak-anak kelas 4 untuk nilai-nilai kebajikan di dalam profil pelajar Pancasila itu dengan sebuah lagu yang diikuti dengan gerakan serta ada tepuk-tepuknya. Ya, moga bisa di-share ke kita. Sekarang juga, moga.
Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kami pelajar Pancasila siap belajar merdeka. Kita dulu ya, bagus. Nanti bisa nanti minta izin untuk dibagikan ke kelas lain ya Bu Dina ya. Bagus itu. Ini tadi saya juga sempat mempraktekkan dengan murid saya. Hampir sama dengan Bu Dina, tapi ada sedikit bedanya. Mirip sih. Oke, itu tadi mirip sama Bu Dina ya, hanya beberapa gerakan yang berbeda. Terima kasih Bu Dina. Tepuk tangannya. Ini tadi itu konsep inti kedua, sekarang kita pindah ke konsep inti ketiga, motivasi perilaku manusia. Ada teori motivasi perilaku manusia ini sebenarnya bisa dibedakan menjadi tiga, Bapak Ibu. Ada motivasi eksternalnya ada dua, kemudian motivasi internalnya ada satu. Yang motivasi eksternalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Misalnya murid panjenengan diberi tugas atau PR oleh panjenengan, dia akan melaksanakan atau mengerjakan tugas tersebut. Kalau motivasinya eksternal, dia itu merasa hanya nanti kalau saya tidak mengerjakannya apa yang terjadi, seperti itu. Itu motivasi eksternal. Kemudian yang motivasi eksternal kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya motivasi eksternal pada siswa ini, misalnya dia mengharapkan nilai. Dia motivasinya hanya nilai. Jadi itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang terakhir, motivasi internal dari diri siswa itu sendiri, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Misalnya pertanyaannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Apabila saya mengerjakan PR dari guru, besok saya akan menjadi orang yang pintar, cita-cita saya akan tercapai. Nah, itu adalah motivasi internal. Nah, ini memang yang harus kita tanamkan pada siswa, karena sepanjang ini kebanyakan siswa itu belum mempunyai motivasi internal. Mungkin di kelas saya itu hanya 5 siswa yang punya motivasi internal. Kebanyakannya hanya motivasi eksternal karena ini nilai. Hanya pun aku kalau tidak mengerjakan takut dihukum guru. Nah, itu motivasi eksternal. Kemudian berkaitan dengan motivasi tadi ada hukuman dan konsekuensi. Kalau Bapak Ibu guru di sini biasanya apabila siswa tidak mengerjakan PR diberi hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi, misalnya bagaimana Pak? Konsekuensinya, konsekuensi. Contoh di kelas 5 ya, itu kan ada orang kurang surat metin. Nah, diberi kesepakatan untuk menghafal. Jadi dengan kesepakatan itu anak-anak bebas menghafal, tapi ada waktunya.
konsekuensinya itu beri waktu, ya itu berarti dibuat dulu ya Pak kesepakatannya. Ya itu termasuk konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu guru mau bercerita tentang hukuman, memberikan hukuman pada muridnya. Tidak ada ya sini ya semuanya. Bapak Ibu guru tidak ada yang hukum siswanya, tapi memberi konsekuensi. Di sini disajikan tabel beda hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit fisik atau hati untuk jangka waktu lama. Bedanya kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek. Kemudian kalau hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Sedangkan pada konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian pada hukuman itu kesannya kayak paksaan. Pada konsekuensi itu stimulus tanggapan. Kemudian contohnya seperti ini Bu, Bapak Ibu. Kalau hukuman itu tidak disepakati dulu, misal ada siswa tidak mengerjakan PR, langsung dihukum kali lapangan mengelilingi 7 kali. Itu tidak disepakati dulu. Jadinya itu termasuk hukuman. Kemudian hukumannya itu tidak berkaitan dengan tugas yang diberikan guru. Tugas yang mengerjakan PR di buku kok malah lari berupa fisik, itu namanya hukuman. Seperti itu Bapak Ibu. Coba sekarang kita belajar bersama. Ini ada beberapa tindakan guru. Nanti itu termasuk hukuman atau konsekuensi menurut panjenengan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut panjenengan itu hukuman atau konsekuensi seperti ini? Hukuman. Ada yang konsekuensi? Semuanya setuju hukuman ya? Ya. Yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ada yang konsekuensi? Hukuman semua. Coba yang terakhir, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kalau ini termasuk hukuman apa konsekuensi seperti ini? Konsekuensi karena menggantikan. Coba kita cek bersama. Ya, betul semua ya. Bapak Ibu kan hebat, tidak paham beda hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya kita masuk ke konsep titik keempat, kebutuhan dasar. Kita belajar kebutuhan dasar manusia ini nanti bisa dicontohkan di murid panjenengan. Murid saya ini kenapa kok seperti ini? Oh ternyata dia punya kebutuhan dasar yang ini. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya penguasaan. Berikutnya kebebasan. Dan terakhir kesenangan. Untuk penjelasannya seperti ini Bapak Ibu. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup kan kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Contohnya, misalnya Bapak Ibu punya murid yang selalu meminta bekal temannya. Nanti kalau seperti itu, nanti siswa bisa ditanya kenapa kok tidak bawa bekal sendiri atau kenapa kok selalu minta temanmu. Nah seperti ini itu termasuk siswa tersebut melakukannya karena lapar. Hal tersebut terjadi karena orang tuanya mungkin tidak memberikan bekal makanan untuknya. Itu
kebutuhan dasar bertahan hidup. Mungkin murid Bapak Ibu guru ada seperti itu? Ada meminta jajan temannya? Ya mungkin dia seperti itu. Katanya tidak sarapan. Karena tidak sarapan, yaitu tidak kan sarapan berkaitan dengan bertahan hidup Pak. Berarti sudah sesuai ya Pak. Berikutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini murid itu juga pengen disayang dan diterima sama Bapak Ibu guru semua. Jadi tidak boleh membeda-bedakan. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini termasuk kebutuhan psikologis, bukan fisik ya. Pada umumnya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya dengan baik. Misalnya di kelas Bapak Ibu ada siswa yang selalu membuat masalah. Nah itu mungkin cari perhatian, caper, banyak atau enggak ada di kelas Bapak Ibu semua? Banyak. Ya itu ada yang mau bercerita Bapak Ibu mungkin? Berarti kurang kasih sayang. Ya kalau cari perhatian itu kurang kasih sayang dari orang tuanya biasanya Pak Ibu. Mungkin orang tuanya kerja di luar kota atau orang tuanya broken home. Jadi dia cari perhatian dengan gurunya di sekolah. Seperti itu. Jadi seperti itu Pak. Yang ketiga kebutuhan kebebasan. Misalnya seperti ini. Anak-anak yang selalu diberikan bekal makanan yang sama model setiap hari, disuruh dia membuat masalah dari mengambil paksa bekal milik teman-temannya. Jadi kan dia diberi menu yang sama, dia tidak diberi kebebasan untuk memilih menu makanan kesukaannya. Nah itu anak itu juga butuh kebebasan seperti itu. Berikutnya kebutuhan kesenangan. Nah, ini yang sering terjadi mungkin pada anak-anak, kebutuhan kesenangan. Anak itu mempunyai kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Itulah anak-anak, apalagi usia sekolah dasar sudah seperti itu. Kemudian contohnya, misalnya contohnya usil pada yang lainnya. Misalnya diusili terus murid itu merasa senang melihat ekspresi wajah temannya yang diusili. Nah, itu termasuk kebutuhan kesenangan. Mungkin ada di sini muridnya siapa? Atau memang diceritakan di sini mempunyai murid yang usil, terus ketawa melihat temannya nangis atau sedih. Itu namanya kebutuhan kesenangan. Kemudian terakhir kebutuhan penguasaan. Nah ini juga biasa terjadi di lingkungan anak sekolah dasar. Kebutuhan penguasaan itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki. Anak-anak ini biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga biasanya selalu tampak rapi dan sistematik dan selalu mencapai ingin yang terbaik. Misalnya pada kasusnya ini seperti ini. Ada anak yang merasa hebat setelah mengganggu temannya, merasa jos setelah ganggu koncone, membuat nangis temannya atau membuat takut. Nah itu terindikasi kalau anak itu termasuk anak yang dalam kebutuhan penguasaan. Banyak juga ya yang terjadi di sekolah kita, merasa hebat, merasa kuat sendiri, itu seperti itu. Dan untuk materi kebutuhan dasar manusia ini nanti selain diterapkan di murid Bapak Ibu semua, bisa juga diterapkan atau digunakan untuk putra-putri panjenengan di rumah. Oh anak saya kok usil ya? Oh ternyata dia butuh kebutuhan kesenangan seperti itu. Kalau di rumah karena ibunya yang usil. Ya itu mungkin ya sama Pak, kalau ibunya yang usil mungkin. Ya kesenangan tertentu. Bisa jadi
Selanjutnya kita pindah ke konsep inti kelima, posisi kontrol restitusi. Nanti di sini Bapak Ibu guru bisa belajar posisi guru yang benar itu di posisi mana, seperti itu. Nanti ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, mantu manajer, dan teman. Nanti bisa dicocokkan pada diri Bapak Ibu semua, jadi pada posisi mana. Sekarang yang penghukum. Biasanya guru penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal. Verbal itu ucapan ya Bapak Ibu. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata misalnya seperti ini, patuhi aturan saya atau awas kamu. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai kamu itu. Dan guru seperti ini senantiasa percaya hanya pada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, itu dengan cara dia. Semoga di sini tidak ada Bapak Ibu yang posisinya seperti ini ya. Jangan seperti ini. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ini membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan atau kata lembut yang membuat murid merasa tidak nyaman, murid merasa bersalah atau rendah diri. Biasanya guru seperti ini menggunakan kata-kata seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Mungkin ada tidak Bapak Ibu di sini posisi seperti ini. Membuat rasa bersalah. Ada murid diomongi seperti itu. Tidak ada ya guru di sini. Yang ketiga, guru sebagai teman. Pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid selalu melalui persuasi atau ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif ini bisa berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Biasanya guru posisi temannya biasa berkata seperti ini Bapak Ibu. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak dengan Bapak selama ini. Ya sudah, kali tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah itu kan seperti teman ya Bapak Ibu. Sebenarnya hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa dikecewakan. Jadi murid itu merasa tidak mau berusaha lagi. Dan hal lainnya murid itu adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja yang menganggap dia teman saja, pada guru lain tidak mau menurut. Seperti itu. Dan murid itu tentu saja akan bergantung pada guru tersebut. Ini juga kurang pas untuk Bapak Ibu guru semua. Yang keempat sebagai monitor atau pemantau. Memonitor di sini artinya mengawasi. Jadi pada saat mengawasi, guru itu bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasinya, yaitu murid. Biasanya pemantau ini akan bicara seperti ini. Peraturannya seperti apa? Apa kamu lupa artinya seperti apa? Nah itu pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu. Misalnya seorang guru melihat murid tidak memakai topi saat upacara. Dan sebagai pemantau atau monitor, guru itu bertanya seperti itu. Peraturannya apa ya kalau upacara? Terus sanksinya apa kalau tidak pakai topi? Nah itu kalau Bapak Ibu di posisi itu berarti Bapak Ibu di posisi monitor atau pemantau. Kemudian terakhir ini sebagai manajer, guru itu juga sebagai manajer Bapak Ibu. Tidak hanya manajer, tidak hanya di perusahaan, di kantor ya Bapak Ibu. Itu posisi kontrol guru juga bisa sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi
apa, diajak diskusi sama gurunya. Misalnya apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas atau peraturan kelas, bisa ditanyakan seperti itu muridnya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Seperti itu. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini adalah contoh ucapan guru sebagai manajer. Ya baiklah Bapak Ibu, tadi ada berapa posisi kontrol guru yang saya sampaikan? Berapa? 5. Dari kelima posisi kontrol guru ini, kira-kira yang paling sesuai atau pas untuk guru itu posisi yang mana, Bapak Ibu semua? Ya? Pemantau. Ada yang lain? Monggo yang lain. Ada pilihan 5, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira yang pas buat kita itu yang mana? Penghukum. Kalau penghukum, jangan ya, kasihan muridnya. Kira-kira yang pas yang mana? Sampaikan. Monggo, Bu Siti. Yang manajer, monggo beratnya. Atau yang lain mau membantu? Saya membantu tadi. Yang manajer seperti ini. Guru berbuat sesuatu bersama murid untuk mempersilahkan murid bertanggung jawab. Bertanggung jawab berarti diajak diskusi dulu. Pak manajer tidak langsung dimarahi, nggak langsung dihukum seperti itu. Ya Bu Siti, betul ini tadi manajer. Alasannya? Ya, memang betul Bapak Ibu. Sebagai guru kita berada di posisi manajer, atau paling tidak minimal itu kita berada di posisi monitor atau pemantau, ini minimal. Yang paling bagus itu berada di posisi manajer. Jadi siswa itu ditanya-tanya dulu, diajak diskusi dulu, diajak memecahkan masalah bersama dulu. Seperti itu. Ya, tepuk tangan buat Bu Ratna, Bu Siti dan semuanya. Sudah paham ya materi ini. Oh iya, ini ada beberapa pertanyaan. Nanti dari pernyataan ini maksudnya ini termasuk apa? Maksudnya sebagai penghukum, manajer, pemantau, teman, atau pembuat rasa bersalah. Misalnya nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi gurunya tadi apa ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Yang lainnya setuju tidak? Atau punya jawaban lain? Saya kecewa sekali. Kamu tidak pernah melakukannya. Kalau yang 1 tadi membuat rasa bersalah ya Pak ya. Yang lainnya sama. Ide sama ya. Yang kedua nanti kita bahas. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat rasa bersalah, penghukum, manajer, atau pemantau, atau teman. Kamu tidak pernah. Nah, hukum ya, yang lainnya bagaimana? Setuju? Atau punya jawaban lain? Monggo. Setuju. Pembuka nomor 2. Kita yang ketiga. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Ayolah lakukan demi bapak ibu. Apa? Sebagai teman ya. Ya kita cek bersama. Ya seperti ini Bapak Ibu jawabannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti membuat rasa bersalah. Tadi punya bisa pindah Bapak Ibu kalau dihitungkan terus. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Walah, boleh dikatakan seperti itu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukuman verbal, bukan fisik ya, tapi verbal. Yang terakhir, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak.
Bapak Ibu sudah hebat, ini sudah paham materinya. Kita lanjut ya Bapak Ibu, kalau sudah paham. Kita konsep titik ke-6. Sampai sampai ke-7. Kita lagi. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, ini ada pertanyaan. Kok mengapa tidak peraturan saja, tapi harus keyakinan kelas? Bedanya apa coba? Wah, sebelum kita jawab, ada beberapa pertanyaan pematiknya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa, Bapak Ibu? Tidak ada undang-undangnya. Kemudian yang lain? Tidak ada polisi. Yang lain? Tidak ada CCTV. Pokoknya yang lain? Apa? Dalam? Akan dipatuhi. Kira-kira buat apa memakai helm? Keselamatan. Menjaga keselamatan. Itu kata kuncinya. Bisa. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira apa? Menjaga kesehatan. Apalagi? Terhindar dari kuman. Ya seperti itu. Biar nggak mudah sakit. Dan itu ya bisa juga kan. Dari Satpol PP. Ya jawabannya seperti ini. Nah, tadi Bapak Ibu menjawab yang tidak pakai, yang memakai helm itu untuk menjaga keselamatan, betul ya? Yang pada bagian memakai masker itu untuk menjaga kesehatan. Dan itulah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang disebut sebagai suatu keyakinan. Berarti Bapak Ibu guru kan yakin kalau pakai helm itu yakin akan selamat, tidak apa-apa misalnya kalau jatuh. Nah itu namanya keyakinan pada diri sendiri. Kenapa kok tidak peraturan saja? Kalau peraturan itu dibuat oleh pihak lain, sedangkan keyakinan dibuat oleh bersama siswa. Jadi siswa ditanya seperti ini, kenapa kok mereka harus pakai helm? Karena mereka yakin untuk keselamatan. Jadi kalau keyakinan itu berasal dari siswa, diskusi siswanya sendiri. Kalau peraturan itu biasanya dari sekolah saja, yang membuat itu gurunya sendiri tanpa kesepakatan dengan siswa. Itu bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu, lebih cocok mana, peraturan atau keyakinan kelas kalau seperti itu? Keyakinan ya, setuju ya? Setuju. Ya, sepakat. Ini penjelasannya sudah saya jelaskan tadi. Kemudian dalam membentuk keyakinan kelas ada langkah-langkahnya. Nah ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nanti akan saya tampilkan video. Saya sudah membuat keyakinan kelas bersama murid. Langkah pertama itu mempersilakan murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang mau disepakati. Kedua, semua itu dicatat sama gurunya di papan tulis. Kemudian menyusun keyakinan itu sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Dan mengganti kalimat negatif menjadi positif. Misalnya kalimat negatif itu memakai kata jangan dan tidak, itu tidak boleh dilakukan ya Bapak Ibu. Misalnya jangan berlari di kelas atau koridor. Itu nanti diubah menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Jangan itu dihapus saja. Nanti malah berjalan-jalan. Kadang-kadang di rumah tuh. Jangan berlari maksudnya diminta berjalan. Orang-orang sekarang itu dengan suatu kata-kata yang sudah saja itu kadang dia mungkin tidak tahu atau mungkin merasa gimana itu. Apalagi dengan kata-kata yang lain, malah dia itu lebih bahagia. Ya berarti lebih mengenai yang pakai kata tidak, jangan. Ya, tapi mulai dari sekarang Bapak itu jangan digunakan lagi ya Pak. Insya Allah akan mengenai yang ini. Pakai maksudnya kalau kadang kan Bapak
Bu Guru lihat-lihatnya lari-lari sana sini gitu loh Bu. Jangan lari, jalan saja. Betul loh maksudnya. Ya. Betul. Kemudian selanjutnya meninjau kembali data surat pendapat. Terus kemudian keyakinan semua tersebut ditulis di lembar kertas besar Bapak Ibu, kemudian ditandatangani oleh murid dan juga guru di kelas tersebut. Kemudian keyakinan kelas tersebut ditempelkan pada dinding yang mudah dilihat warga kelas. Ya. Penandatangan itu Bu, keyakinan itu tadi itu kan tadi ditandatangani oleh siswa. Itu perwakilan beberapa siswa atau semua siswa ditandatangani? Kalau tanda tangan itu semua siswa, misalnya 30 siswa ya 30. Kan nanti kecil-kecil saja menyesuaikan ukuran kertasnya seperti itu. Oh, sebentar kita ada ini pertanyaan sedikit. Tadi kita sudah membahas keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Misalnya kalau ada peraturan seperti ini, kalau mau menjadi keyakinan kelas menjadi seperti apa? Misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Yakin. Mungkin diubah menjadi kalimat positif. Tanggung jawab bisa ya untuk siswa SD. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa? Tanggung jawab apa yang lain? Menghormati orang lain? Bisa tidak itu? Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Yang terakhir, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa yang kira-kira? Disiplin. Kalau kita jadi keyakinan kelas. Disiplin. Ya bisa. Dan ini sebenarnya jawabannya tidak pasti seperti ini Bapak Ibu. Kalau pertama itu selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu tanggung jawab tadi betul ya. Berarti melatih sifat tanggung jawab. Kedua, dilarang mengganggu orang lain. Berarti menghormati orang lain. Yang ketiga ini tadi, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti menghormati orang lain. Juga bisa, disiplin itu juga bisa. Ini tidak ada jawaban yang pasti kalau menurut keyakinan seperti itu. Ya kita sampai ke konsep inti ke-7, segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Adakah Bapak Ibu Guru di sini pernah mendengar apa itu segitiga restitusi atau restitusi? Sebelumnya sudah pernah mendengar? Kira-kira apa? Konstitusi. Ya. Restitusi. Seperti ini. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini prosesnya guru dan murid itu berkolaborasi untuk mencari solusi bersama. Jadi misalnya ada kasus siswa terlambat, jangan langsung dihukum, kamu di luar kelas selama 1 jam. Itu tidak boleh, tapi diajak restitusi dulu, dicari masalahnya bersama. Nah, ciri-ciri restitusi seperti ini. Yang pertama ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Berikutnya memperbaiki hubungan. Berikutnya tawaran bukan paksaan. Berarti ditawarkan dulu, tidak bersama mencari solusi. Kalau ditawari nggak mau dipaksa. Nanti ya Ditawari nggak mau dipaksa. nanti paksa saja gitu. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Kemudian restitusi yang ke-8 fokus pada solusi. Yang terakhir restitusi mengembalikan murid yang bermasalah pada kelompoknya. Nah, tadi segitiga restitusi. Kenapa ada kata segitiga? Karena segitiga restitusi itu
bisa disimpulkan memakai segitiga karena ada 3 langkah. Yang pertama yang di bawah dulu ini menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan tadi itu yang keyakinan kelas tadi loh Bapak Ibu. Nah ini penjelasannya seperti ini. Nanti misalnya ketemu dengan muridnya yang terlambat. Misalnya kita langkah pertama itu menstabilkan identitasnya dulu. Menstabilkan identitasnya ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena terlambat menjadi positif terhadap dirinya. Misalnya guru itu bertanya, guru berkata seperti ini, berpuasa itu hal yang manusiawi. Kamu terlambat itu hal yang manusiawi seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Misalnya terus, Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Tidak hanya kamu saja yang pernah berbuat salah. Jadi identitas siswa yang gagal tadi itu biar stabil, biar menjadi positif kembali seperti itu. Yang langkah kedua adalah validasi kebutuhan, yaitu membantu murid mengenai kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar yang 5 tadi ya Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Nah, pada tahap validasi kebutuhan ini, guru bisa berkata, kamu bisa saja kan? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Misalnya, hal yang lebih buruk itu kira-kira apa Bapak Ibu guru kalau saya siswa terlambat? Misalnya, dia malah membolos, itu kan lebih buruk daripada terlambat seperti itu. Terus kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukannya. Misalnya jawaban siswanya, saya terlambat karena tadi malam nonton TV sampai malam Bu. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Misalnya, apakah kamu menonton TV sampai malam itu hal penting bagi kamu? Yang terakhir, apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Seperti itu. Siswa diajak ngobrol seperti itu dulu Bapak Ibu kalau segitiga restitusi. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah ini menanyakan keyakinan. Misalnya siswa tersebut ditanya seperti ini, apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Misalnya tadi setelah membuat keyakinan kelas ada 1 disiplin. Nah, dia kan kalau terlalu kan tidak disiplin, terus dia kan menyadari, oh iya Bu, sikap saya ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas saya yang disiplin seperti itu. Kelas ideal itu seperti apa sih? Mungkin kelas ideal itu tidak ada siswa yang terlambat sama sekali seperti itu. Kamu ingin menjadi anak saya seperti apa? Misalnya kalau kaitannya dengan siswa yang terlambat tadi, bisa saja jawabannya seperti ini. Saya sebenarnya ingin jadi anak yang disiplin Bu, tapi karena tadi malam saya nonton videonya terlalu lama, jadinya saya bangun kesiangan dan terlambat seperti itu. Nanti bisa Bapak Ibu guru coba kalau menemukan kasus atau masalah di kelas memakai segitiga restitusi. Insya Allah nanti siswa tersebut akan muncul motivasi intrinsik dalam dirinya untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi seperti itu. Sekarang tadi sudah sampai ke konsep inti ke-7 ya Bapak Ibu. Sekarang implementasi yang sudah dilakukan. Nah pada video ini saya melaksanakan konsep inti yang ke-6 yaitu keyakinan kelas. Saya membuat video bersama murid-murid saya dalam proses membuat keyakinan kelas.
Ya, pada tahap ini saya menjelaskan apa itu keyakinan kelas. Apa beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Seperti itu Bapak Ibu. Pada tahap ini saya membagikan sticky note. Nanti biar siswa menuliskan pendapatnya tentang keyakinan kelas yang akan dibuat di kelas saya. Setiap siswa bebas berpendapat, menuliskan apa saja yang hal-hal yang akan dibuat dalam keyakinan kelas. Pada tahap ini siswa-siswa menuliskan pendapatnya di kertas sticky note. Pada tahap ini siswa menuliskan pendapatnya di sticky note. Siswa dipersilakan untuk menempelkan sticky note mereka di papan tulis. Pada tahap ini semua sticky note sudah tertempel. Kemudian membahas masukan hasil survei pendapat siswa tadi. Salah satu siswa diminta maju untuk membacakan hasil curah pendapat mereka. Nah, pada tahap ini nanti kalau ditemukan kalimat yang negatif, guru mengubah kalimat negatif itu menjadi kalimat positif. Dan tadi ada kalimat dari siswanya yaitu tidak ramai. Kemudian juga menjadi menjaga ketentraman. Saling menghargai dan menghormati dan dituliskan di papan tulis, kemudian keyakinan kelas tadi disalin di sebuah lembar kertas atau bisa disebut poster, kemudian
ditandatangani oleh semua warga kelas tersebut. Satu persatu ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah jadi, kemudian ditempel di tembok atau dinding yang bisa terbaca oleh semua warga kelas. Seperti itu cara membuat keyakinan kelas. Kemudian dalam membuat keyakinan kelas tadi, saya juga meminta respon murid. Bagaimana responnya dalam membuat keyakinan kelas? Hai, nama saya Yuda, kelas 5 dari SDN 1 Bangladesh. Setelah membuat keyakinan kelas, saya merasa senang dan bersemangat. Di kelas, saya juga merasa nyaman. Pada keyakinan kelas pertama, yaitu menjaga kebersihan. Dengan itu, kelas juga dapat belajar menjadi sangat nyaman. Pada keyakinan kelas kedua, yaitu menjaga kedamaian dan kebersamaan. Dengan itu, tidak ada pertengkaran, kelas bersama, damai dan senang. Yang membuat saya semangat adalah keyakinan kelas yang keempat, yaitu belajar teman-teman. Dengan itu, saya dapat memahami pelajaran dan melakukan yang harus dikuasai. Setelah membuat keyakinan kelas, saya dan teman-teman merasa semangat untuk belajar. Kemudian saya juga punya 3 respon ya Bapak Ibu. Ini respon yang kedua. Perkenalkan, nama saya Indra, kelas 5 dari SDN Pertama Metro. Perasaan saya telah membuat keyakinan kelas, yaitu saya menjadi nyaman dan tenang. Saya menjadi nyaman karena ada keyakinan kelas yang pertama, yaitu menjadi kebersihan kelas. Kelas saya menjadi bersih, tidak berwarna dan tidak kotor. Saya juga merasa senang sekali karena ada keyakinan kelas yang keempat, yaitu belajar dengan tekun. Dengan keyakinan kelas ini, saya dan teman-teman saya menjadi lebih bersemangat untuk belajar. Jadi untuk respon saya ketiga yang terakhir. Assalamualaikum, nama saya Fadli dari kelas 5 Perasaan saya adalah merasa nyaman dan tenang. Keyakinan kelas yang pertama adalah menjaga kebersihan agar kelas tetap kotor. Keyakinan kelas yang kedua adalah menjaga kedamaian dan kebersamaan agar tidak ramai. Saya pun merasa tenang karena murid di sekolah saya tidak melanggar keyakinan kelas. Wassalamualaikum. Ya Bapak Ibu, itu tadi respon dari murid saya. Itu perwakilan dari kelas. Kemudian ini yang terakhir Bapak Ibu, refleksi dan rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Setelah menyampaikan pada murid-murid di kelas 5 mengenai konsep budaya positif, saya mengajak mereka bersama-sama membuat keyakinan kelas. Saya merasa senang dan bersemangat karena respon murid yang positif dan sangat berantusias dalam membuat keyakinan kelas. Dalam implementasi konsep inti budaya positif ini, saya menemukan fakta bahwa ternyata murid-murid saya berkeinginan untuk meningkatkan disiplin positif pada diri mereka. Selain itu, Bapak Ibu guru, di sini saya sebagai guru, saya juga mendapatkan pembelajaran bahwa dalam membuat keyakinan kelas harus melibatkan murid agar hasil kedepannya lebih maksimal. Kalau membuat keyakinan kelas hanya dari satu pihak, dari guru saja, itu tidak akan maksimal Bapak Ibu guru. Kemudian untuk kedepannya saya akan berusaha untuk tetap konsisten mengimplementasikan budaya positif dengan menanamkan budaya positif pada murid dengan posisi kontrol yang tepat. Posisi kontrol yang tepat di sini adalah sebagai guru, sebagai manajer. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Akhirnya terakhir di slide terakhir kita ya. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya saya menyampaikan materi ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, segala kekurangan. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Buya atas pemaparannya sehingga kita bisa ambil manfaat dan diterapkan di kelas masing-masing. Selanjutnya adalah penutup. Acara terakhir adalah penutup. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikianlah acara yang sudah berjalan mulai awal sampai akhir. Kami sebagai pengacara apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari panjenengan sedaya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.